Shalom teman-teman. Kembali lagi dengan Mary. Kita akan kembali melanjutkan materi kita, Roh Kudus dan pekerjaannya. Dan ini adalah materi yang terlambat ya, karena saya baru bisa menayangkannya tanggal 15, seharusnya minggu kemarin. Nah, kita akan membahas tentang Roh Kudus dan pekerjaannya. Kita akan membahas melihatnya dari sudut pandang personalitas, karakteristik, bentuk, dan sebutannya. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Roh Kudus, tolong saya dan juga teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Kami mau belajar bersama membahas tentang Roh Kudus, dan biarkan Kau yang membimbing hamba-Mu, saya, untuk membagikan materi ini, juga teman-teman yang mendengarkan, Bapak Ibu yang mendengarkan. Jadi rema dan kami makin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya. Haleluya. Amin. Oke. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa kita akan lebih fokus Jumat ini membahas personalitas, karakteristik, bentuk, dan sebutan untuk Roh Kudus. Pertama kita akan masuk personalitas Roh Kudus, dan saya menemukannya Roh Kudus itu sebagai personal ilahi yang memberikan pengaruh dan kuasa Allah yang bisa dinikmati oleh manusia. Jadi ini Roh Kudus memberikan pengaruh dan kuasa dari Allah. Jadi Roh Kudus itu kepunyaan Allah. Sehingga ketika Roh Kudus memberikan pengaruh dan kuasanya dari Allah untuk kita nikmati, orang percaya nikmati, untuk gereja tubuh Kristus nikmati ya. Nah, personalitas Roh Kudus itu sebagai personal yang ilahi, personalitasnya hampir sama dengan kita manusia. Roh Kudus memiliki pengetahuan, punya perasaan, punya emosi, dan punya kehendak. Nah, teman-teman bisa lihat di 1 Korintus 2 ayat 10-11. Kita akan menemukan di firman tersebut menuliskan tentang Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, atas apa yang Allah pikirkan, yang Allah kehendaki, yang Allah ketahui tentang manusia. Karena Dia adalah Roh Kudus, Dia adalah personal kepunyaan Allah, sehingga pengaruhnya dan kuasanya juga dari Allah, dan Dia menampilkan apa yang dipikirkan Allah, yang diketahui Allah, yang dikehendaki Allah, apa yang Allah ketahui tentang manusia. Nah, kita akan baca dulu deh kalau ya 1 Korintus 1 Korintus 2 10-11. Dikatakan demikian, karena kepada kita Allah telah Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain rohnya sendiri, roh manusianya itu sendiri. Nah, karena tidak ada orang yang demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Roh Allah itu ya Roh Kudus ya. Jadi karena waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan segambar dan serupa. Sehingga ketika manusia diciptakan mempunyai pengetahuan, perasaan, emosi, kehendak, itu serupa dengan Allah. Saya nggak bilang manusia itu adalah bisa menganggap dirinya Allah karena dia memiliki personalitas yang sama. Dia hanya mirip, tapi tidak ilahi. Nah,
Kemudian di Roma 8 ayat 27, di bagian ini Roh Kudus itu yang menyelidiki hati nurani manusia. Kalau di 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11, Roh Kudus tahu segala hal tentang Allah. Di Roma 8:27, Roh Kudus juga tahu tentang segala hal tentang manusia, saya, Bapak Ibu dan teman-teman semua dia tahu. Nah, Roh Kudus ini yang menyelidiki hati nurani jemaat-jemaat Tuhan itu, orang yang ada di gereja itu, apakah mereka sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan, termasuk saya, atau kita tulus melayani, melakukan pekerjaan ini, atau tidak gitu ya. Lalu dari sana dia tahu segala kelemahan-kelemahan kita, gerejanya, jemaat-jemaat, orang-orang kepunyaan Allah. Roh Kudus ini berdoa untuk kita supaya kita bisa berhasil mencapai apa yang Allah inginkan. Karena Allah tuh sangat besar cintanya sehingga dia kirim Tuhan Yesus ke bumi ini untuk menebus dosa manusia supaya diselamatkan. Dan Roh Kudus tidak hanya berdoa, Roh Kudus juga mengerjakan segala sesuatu di dalam diri orang-orang nih ya, untuk mendatangkan kebaikan gerejanya, saya dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita tidak mengenal, tidak membaca firman, tapi kita tidak memahaminya, tapi mulut kita sudah mengaku dan kita percaya Tuhan Yesus adalah penyelamat yang telah menebus dosa kita. Roh Kudus ini yang menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya. Dia melakukan sedemikian rupa banyak hal untuk mengajarkan kita gerejanya hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Ataupun kita tahu untuk misalnya gereja saya, Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti kata Petrus, apa kata Paulus, ada duri dalam daging. Nah, kita tahu yang baik, tapi yang kita lakukan tetap yang jahat. Untuk itu, Roh Kudus akan membantu kita, memberitahu kita melewati hati nurani, kita diingatkan ada perasaan tidak nyaman dan sebagainya untuk kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang Roh Kudus lakukan. Kemudian di Nehemia 9 ayat 20, Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran firman. Di Nehemia 9 ayat 20 dibilang mana roti, mana itu adalah firman. Jadi zaman perjanjian lama, waktu orang Israel keliling-keliling 40 tahun di padang gurun, makan roti mana itu adalah firman Tuhan yang memberi hidup. Tapi sekarang kita makan mana dari Alkitab. Kita harus membacanya, kita harus memahaminya, merenungkannya siang dan malam, berdoa, kita minta penerangan sehingga roti mana yang ada di dalam Roh Kudus, yang di dalam Alkitab ini bisa kita nikmati seperti halnya roti mana yang orang-orang Israel waktu itu nikmati secara fisik di padang gurun. Mereka makan dalam bentuk fisik. Di zaman perjanjian baru, roti mana ini firman Tuhan telah berubah menjadi manusia, tinggal bersama manusia, bersama orang Israel waktu itu, mengajarkan segala sesuatunya dan menyampaikan kebenaran firman itu sampai kepada kita sekarang yang kita tahu namanya Injil, Alkitab. Nah, waktu orang zaman dulu sebelum mereka mengenal atau bertemu Tuhan Yesus, roti mana yang menjadi manusia, mereka makan roti mana, benar-benar roti mana, sehingga mereka dikasih seperti firman yang dimakan dan membuat otak mereka pintar, cerdas ya. Tapi kita melihat secara sejarahnya, walaupun demikian orang Israel banyak juga yang terjatuh. Mereka nggak berhasil mengenal Allah dengan benar, walaupun mereka udah banyak sekali
melihat mujizat perbuatan Allah yang ajaib, dan firman itu dimakan secara fisik, tapi belum berhasil mereka untuk mengenal Allah yang benar. Kenapa? Karena ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa manusia pertama itu, dan harus ada penghapusan hutang dosa, hutang darah itu dengan cara Yesus, si roti mana yang menjadi manusia, Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita, sehingga baru kita bisa kembali lagi dan kita dikenal sebagai gereja, bagian dari tubuh Kristus. Nah, kedua, Roh Kudus ini personalitas yang lainnya. Dia adalah pribadi ilahi. Kenapa pribadi ilahi? Karena dia adalah pribadi Allah juga yang berada dalam tubuh-tubuh gereja, dan dia melengkapi orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan kepunyaan Allah. Gereja-gereja tubuh Kristus dilengkapi untuk orang-orang gereja ini dapat melakukan fungsinya, bagian dari tugas pelayanannya ketika mereka berada di gereja. Termasuk saya, Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti kegiatan Embau ini. Dan saya juga termasuk hal yang menerima bagian dari Roh Kudus itu, sehingga saya bisa membuat materi Embau ini. Secara pribadi, kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tidak memiliki pengetahuan pengenalan yang sampai sedalam ini, dan saya juga cukup takjub ya. Jadi Roh Kudusnya itu sebagai pribadi ilahi sekarang udah ada di dalam tubuh gereja. Nah, di Wahyu 2 ayat 7, Roh Kudus itu berkata kepada jemaat, Dia yang memberi makan dari pohon kehidupan, firman Allah. Ada firman Allah dari Yesus, lalu dia, Roh Kudus, yang memberi makan. Caranya, firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari, kita menjadi mengerti, kita bisa makan, masuk ke dalam hati dan pikiran kita nikmati dengan bantuan Roh Kudus. Galatia 4 ayat 6, Roh Kudus memerintah di dalam hati kita untuk berseru, memanggil, ya Aba, ya Bapa. Ketika orang gereja kita berada dalam masalah kesesakan besar, ketika tidak ada satupun yang bisa kita harapkan, orang sekitar kita, bahkan kemampuan kita sendiri, di saat kita sangat terdesak, kita akan secara otomatis manggil, ya Aba, ya Bapa, tolong aku, tolong saya, tolong kami, tolong gereja kami, tolong negerimu Indonesia, tolong negerimu Israel, ya, tolong negerimu orang-orang percaya yang berada di seluruh belahan bumi, di bumi ini, Palestina, di mana-mana ada orang, di Turki dan negara-negara lain, selalu ada orang-orang percaya di sana, dan mereka mengharapkan, menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus untuk menjadi pembela mereka di tengah kesesakan. Kemudian di Roma 8 ayat 26, Roh Kudus ini membantu kita dalam segala kelemahan. Apa yang kita rasakan kelemahan? Kelemahan dalam pikiran kita. Kita nggak mengerti banyak hal di dalam firman Tuhan, Injil. Kita minta Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberitahu kita yang perkataan firman yang tidak kita mengerti itu. Perasaan kita ketika kita menjadi ragu kepada firman itu, atau kita juga nggak mengerti sebenarnya Tuhan menginginkan kita melakukan apa, Roh Kudus yang memberikan kita penguatan juga kehendak ketika kita ingin berlaku baik, melakukan segenap firman, tetapi daging kita minta untuk kita tetap
berlaku seperti yang dulu, yang tidak Allah suka, dan kita merasa nggak berdaya. Nah, kita akan minta Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita terbebas dari tindakan-tindakan itu. Misalnya kita di YouTube atau orang-orang yang kita temui yang mereka sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Apa persoalan mereka? Misalnya mereka terjerat dengan kehendak ingin nonton film pornografi atau melakukan pornografi. Roh Kudus akan menolong kita dengan caranya, sehingga kita tidak lagi suka mengkonsumsi, kita menjadi tidak suka lagi semua materi-materi pornografi. Juga merokok. Ketika kita terikat dalam merokok, Roh Kudus yang bantu kita supaya kita jadi nggak bisa bebas dari rokok. Padahal kita tahu rokok itu meracuni badan kita. Kita tahu rokok itu bisa membuat kesehatan tubuh kita menjadi lebih jelek. Tapi kita tidak bisa menghilangkannya. Atau bahkan ada orang lain merasa merokok membuat dirinya lebih kuat, lebih hebat, tidak mengantuk. Ya, misalnya ada supir-supir yang bekerja dan dengan merokok akan bantu dia akan terjaga lebih lama. Atau orang-orang yang bekerja menggunakan pikiran dalam keadaan stres, rokok akan membantu. Tapi Roh Kudus akan menolong kita membuka kebohongan-kebohongan itu, dan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran, apakah pengetahuan ataukah keyakinan sebelumnya yang kita rasakan. Rokok itu membantu kita, Roh Kudus akan membukakan kepada kita tentang kebenarannya. Kemudian seperti kita terikat apalagi berhutang. Misalnya kita berhutang karena kita mungkin tidak dapat mengendalikan diri atau menganggap mudah segala sesuatu yang kita butuhkan harus dicukupi segera dengan cara apapun, termasuk berhutang. Dan ketika kita merasa kita nggak berdaya dan kita merasa sangat tertekan ya, karena waktunya sangat singkat, kita mau buru-buru menyelesaikan kebutuhan itu, kita terikat, terpojok, harus melakukan berhutang lagi. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita memberitahu tentang hal itu, kebenarannya, dan kita boleh mengambil keputusan yang lebih baik. Dan banyak lagi lainnya. Orang-orang yang merasa kekurangan terus-menerus dengan penghasilan yang sedikit apa adanya, jadi kita terpaksa bilang kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita juga, memberitahukan kita apa yang bisa kita lakukan, atau membuka segala kebohongan-kebohongan si jahat ini, sehingga kita bisa melakukannya untuk menyenangkan Allah. Jadi ada pikiran, perasaan, kehendak yang dari manusia itu, kelemahan kita. Roh Kudus yang menolong supaya kita kuat dan kita tahu apa yang benar-benar. Dan ketika kita berdoa atas segala keluhan yang tidak terucapkan, atas kelemahan itu yang kita nggak berdaya, Roh Kudus yang menolong kita. Ibrani 7 ayat 25, Roh Kudus mengambil perannya sebagai pengantar Allah. Ketika kita berdoa tidak sampai kepada Allah, Roh Kudus mendengar doa kita dan Dia memberitahu kepada
Allah tentang hal ini, tentang apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Dan Yohanes 16 ayat 26, Roh Kudus meminta kepada Allah untuk kebaikan kita. Segala hal Roh Kudus memikirkan apa yang menjadi kebaikan bagi kita. Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus ini bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi tadi dia Roh Kudus tadinya tadi yang menyelidiki segala sesuatu tentang Allah, 1 Korintus 2 ayat 10-11. Tapi sekarang Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perkataan Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Dan Roma 14 ayat 26, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan perintah firman itu untuk kita, gerejanya, saya dan Bapak Ibu, untuk mengerti tentang kebenaran. Selanjutnya, Roh Kudus akan bertindak secara resmi sebagai profesional orang pejabat dari kerajaan Allah, saya bisa pakai bahasa itu, supaya manajernya yang menolong kita supaya kita dapat melakukan apa yang diminta firman. Dan Roh Kudus adalah manajer yang mengatur sedemikian rupa. Walaupun ada gereja orang-orangnya yang gagal, tapi Roh Kudus bisa menggerakkan orang-orang lain untuk semua rencana Allah bekerja, berlaku, berjalan sesuai dengan timingnya Allah, waktunya Allah. Kemudian Roh Kudus juga berperan sebagai alat pemelihara Allah. Alat pemelihara Allah, apa yang dipelihara? Kita, jemaat, gereja. Yesaya 63 ayat 10. Roh Kudus akan menjadi musuh bagi orang-orang yang memberontak. Seperti sekarang ini, Israel dibenci banyak bangsa. Orang lain ingin dia dihancurkan, dihabisin. Tapi Roh Kudus berperan menjadi musuh bagi mereka yang jahat sama Israel dan melawan orang-orang yang berniat jahat kepada Israel, umat Allah sendiri. Jadi ketika orang-orang itu, bangsa-bangsa itu benci kepada Israel, Allah yang menolong mereka lewat Roh Kudus. Itu sebabnya kita mungkin akan takjub. Memang setelah saya takjub, Israel negaranya kecil secara peta, sedikit, tapi mereka bisa terus selama bertahun-tahun sampai saat ini tetap menjadi pemenang, walaupun di tengah beragam kesulitan, tantangan yang mereka hadapi nggak kecil, gede. Pemelihara Allah dan Israel adalah alat pemelihara. Roh Kudus sebagai alat pemelihara Allah bagi Israel. Dan Roh Kudus juga alat pemelihara buat saya dan Bapak Ibu, gerejanya yang sungguh-sungguh berada melakukan hidup dalam kebenaran firman. Dia yang menjadi pembela kita. Ketika kita mengandalkan Yesus sepenuhnya, kita mau menjadi pengikut Yesus sepenuhnya, tetapi kita dijahatin, dijolimi oleh orang lain, sehingga Roh Kudus itu yang menjadi perisai kita, menolong kita, menjadi musuh bagi orang-orang musuh, bagi lawan-lawan kita. Sehingga orang Kristen, orang-orang yang tahu kebenaran firman, orang-orang Kristen saat ini yang kita sebut, kita nggak perlu menjadi pembela-pembela agama, karena Roh Kudus itu sendiri yang akan bertindak. Bahkan di YouTube banyak juga ada kesaksian atau cerita tentang orang-orang yang menghujat Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus, bagaimana mereka menemui akhir dari perbuatan mereka.
Nah, kemudian kita akan masuk ke ilahian Roh Kudus. Roh Kudus itu ilahi ya, bawaannya ilahi. Karena dia adalah kepunyaan Allah. Pertama, karakternya ilahi. Di Ibrani 9 ayat 14, Roh Kudus ini Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan tidak bercacat. Kok nggak bercacat? Karena Roh Kudus ini sungguh kudus adanya. Dan dia menjadi persembahan yang tidak bercacat kepada Allah. Karena dia adalah persembahan yang sempurna. Tuhan Roh Kudus itu berhasil menyucikan gereja, hati orang-orang kepunyaan Allah, gereja. Supaya gereja bisa beribadah kepada Allah. Ibrani 9 ayat 14 bilang seperti itu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Katakan Roh Kudus itu karakternya ilahi, dia maha hadir di mana-mana. Tentang ini kita bisa penjelasannya di Yeskiel 1. Yeskiel 1 kita membaca di mana Nabi Yeskiel mendapat penglihatan. Katanya di dalam Alkitab ada awan tebal yang dia lihat, dan dalamnya ada terang sekali kemuliaan Allah itu, dan ada empat makhluk di dalamnya. Ya, Yeskiel 1, teman-teman Bapak Ibu bisa baca. Dan di tiap makhluk itu ada roda, dan ada roda, dan di roda itu, di lingkaran yang berbentuk roda, di bagian permukaannya, bagian dalam dan bagian luarnya penuh dengan mata. Sehingga benar di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dibilang Roh Kudus Allah itu maha hadir, maha tahu ya, semuanya dia tahu. Dan maha hadir karena empat makhluk itu dikatakan satu muka manusia, yang kedua muka singa, ketiga muka ular, satu lagi muka anak lembu jantan, tapi saya baca di Alkitab King James Version ditulisnya ox, sapi jantan. Dan di sana kita melihat dikatakan di Yeskiel itu kalau mereka berjalan, empat makhluk ini selalu bergerak maju dan mereka tidak memutar, mundur juga tidak. Mereka maju ke empat sekehendak mereka mau, dan mereka seperti ini kehadiran mereka. Bayangkan ketika kita seperti air yang kita dituangkan dari satu sumber, dari atas ke bawah, semuanya dituangkan dan semua area tercapai, dipenuhi dan dicapai sama air tersebut. Sama seperti Roh Kudus itu yang memenuhi semua area, memenuhi semua dunia ini, dan sehingga dikatakan Allah Maha Hadir. Tadi Roh Kudus kepunyaan Allah. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Dan dibilang Maha Tahu, yang mengajarkan segala sesuatu kepada orang-orang kepunyaannya. Yohanes 16 12 ayat 13. Apa? Firman Tuhan. Dia tahu. Tadi firman Tuhan yang dia memberi makan, ya kan? Di Nehemia tadi. Roh Kudus yang menolong kita untuk mencerna firman Tuhan itu, untuk kita bisa menikmati firman Tuhan itu sebagai sesuatu firman, perkataan, perintah yang hidup. Lalu Roh Kudus itu maha kuasa, Lukas 1 ayat 35, karena dia mempresentasikan kuasa Allah.
Selanjutnya, Roh Kudus mempunyai pekerjaan ilahi. Di Yohanes 6:6 ada impartasi kehidupan ketika orang gereja, saya dan Bapak Ibu membaca firman Tuhan. Kita membaca, pelajarinya, bertanya kepada Roh Kudus, dan kita memberikan hidup kita bergaul bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus menolong kita si roti mana ini, firman Tuhan ini menjadi makanan, sehingga ini juga menjadi keseharian gaya hidup orang-orang gereja, saya dan Bapak Ibu. Di ayat Ayub 33 ayat 4 dibilang Roh Kudus itu menciptakan kehidupan dan memberikan hidup. Ada firman ini dikelola supaya bisa diterima oleh kita. Roh Kudus yang menolong kita, sehingga firman perkataan Allah ada kehidupan masuk kepada kita, ke transformasi dan memberikan hidup buat kita. Firman Tuhan, perkataan adalah Allah yang hidup, kasih, dan Roh Kudus membantunya. Firman Allah yang hidup ini menjadi kehidupan, memberikan hidup bagi kita. Di 2 Petrus 1 ayat 21, Roh Kudus mendorong orang-orang kemuliaan Allah ini berbicara atas nama Allah, sehingga ada banyak nabi, ada banyak pengajar-pengajar, ada banyak pekerjaan-pekerjaan dahsyat, ada banyak nubuatan, ada banyak mimpi, dan orang-orang tahu dari bisa mengatakan hal-hal yang akan terjadi di depan. Tetapi orang-orang kudus ini, orang-orang kepunyaan Allah ini bukanlah senayang, bukan seperti para ahli sihir atau peramal, bukan. Tapi mereka mendapatkannya dari Roh Kudus. Tentunya mereka juga harus mempunyai pondasi dulu dengan firman Tuhan. Jadi untuk orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus berkata, kita akan memiliki pondasi firman Tuhan. Kita baca firman, Roh Kudus menitipkan pesan suaranya, perkataan Allah. Atau ada anak-anak kecil lain atau anak muda yang belum pernah mengenal Yesus, tidak tahu, tapi dia bisa memperkatakan hal-hal yang ajaib. Tapi selanjutnya hati mereka tergerak untuk mencari kebenaran. Apakah perkataan itu? Dan itu akan dikonfrontasikan, dicari kebenarannya, pembandingnya, dan itu perkataan mereka ada di dalam Alkitab. Jadi selalu apa yang dikatakan Roh Kudus bersesuaian dengan firman Tuhan, tidak berjalan sendiri. Nah, Allah mengutus Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus melakukan pekerjaannya, Allah yang mengutus Roh Kudus ini menolong kita lewat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selesai pekerjaannya, dibilang Yesaya 6, 8, dan 10, Kisah Para Rasul 28, 25 sampai 27. Allah mengutus nabi, murid-murid untuk menyampaikan pesan Allah. Tetapi orang-orang yang mendengarkan punya telinga tidak dapat mendengar, punya mata tapi nggak bisa melihat. Nah, inilah ketika orang-orang di zaman akhir, firman Tuhan tetap dikabarkan, dikasih tahu, tetapi tidak membuat orang lain bertobat. Karena mereka memang udah tidak mau percaya kepada Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka, orang-orang ini, untuk mendengarkan kebenaran firman. Tapi juga Allah mengutus Roh Kudus di Keluaran 16 ayat 7 dan Ibrani 3:7, memberitakan firman kepada orang-orang yang bisa melihat, bisa mengerti, dan bisa mendengar suara Allah dan melihat pekerjaan
dan melakukan hukuman. Sama di cerita di orang-orang Niniwe. Yunus dikirim ke bangsa Niniwe. Orang Niniwe orang yang sangat jahat. Tapi ketika Allah bicara kepada orang Niniwe melalui Yunus untuk bertobat, orang Niniwe segera melakukannya sampai binatang pun melakukan puasa. Tapi Yunus, nabi Tuhan, orang yang disuruh Allah, memang dia melakukan tugasnya. Pada akhirnya dia melakukan tugasnya. Sebelumnya dia kabur, tapi kemudian dia tetap menyesali atau dia tidak suka, tidak happy karena orang Niniwe berhasil diselamatkan. Dia lebih suka orang Niniwe dihukum. Ini dibilang Yunus mempunyai ingatan, pengetahuan, dia punya telinga, bisa mendengar apa yang Allah katakan, tapi dia tidak mampu memahaminya, apa yang Allah sedang ajarkan kepada dia tentang Niniwe, tentang pohon jarak yang ada di Alkitab pada Yunus 4 kitab ini. Kemudian Roh Kudus memiliki hubungan yang unity, satuan dengan Allah. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 46, ada banyak karunia, tapi ada satu roh. Ada banyak pekerjaan, hanya ada Allah yang sama. Ada banyak operasi, pekerjaan, hanya ada satu Allah. Roh Kudus kepunyaan Allah, dan dia bersama-sama dengan Allah membagikan karunia-karunia kepada orang-orang gerejanya, saya dan Bapak Ibu, untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja dari Allah yang satu dan melakukan banyak operasi kegiatan pelayanan gereja bait Allah dari satu Allah saja. Tidak banyak, hanya satu Allah. Matius 28 ayat 19. Tuhan Yesus sebelumnya bilang, menyuruh kita pergi ajak semua bangsa dan baptis semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka adalah unity. Bapa di surga, Tuhan Yesus firman Allah yang menjadi manusia, Roh Kudus, roh kepunyaan Allah. 2 Korintus 13 ayat 14. Unity ini, kemuliaan Tuhan Yesus, dalam firman-Nya ada kemuliaan Allah, kehidupan. Allah itu adalah kasih, bersatu dengan Roh Kudus yang memiliki kuasa Allah. Dan Roh Kudus dipanggil sebagai Allah juga. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Nah, selanjutnya kita akan melihat Roh Kudus ini punya bentuk dan nama lain. Jadi kita akan lihat Roh Kudus ini bentuknya seperti angin, hembusan nafas di Yohanes 20 ayat 22, Kejadian 2 ayat 7, Mazmur 114 ayat 30 menuliskan demikian. Seperti angin yang memiliki kuasa ilahi, Yohanes 3 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 11. Tidak terlihat seperti angin, tapi punya perasaan yang nyata dan ilahi. Keberadaannya kita tahu. Yohanes 3 dan 8. Apa sih? Coba kita lihat ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, harus dilahirkan kembali. Tidak dapat dimengerti oleh logika manusia. Tadi kan ingat lagi, manusia itu ciptaan Allah yang serupa segambar, dan tetapi dibilang serupa segambar, tapi tidak sama seperti Allah, karena walau sampai kapanpun ada bagian-bagian tertentu manusia memiliki batas ambang batas, tidak dapat mengerti seperti yang Allah mengerti.
kita memiliki keterbatasannya di bawah, jauh. Terus memiliki roh itu punya kuasa dan otoritas ilahi, memberikan kehidupan sangat menarik, menyenangkan, dan meyakinkan. Ketika ada Roh Kudus ada dalam gereja, saya dan Bapak kita akan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dia dibilang sebagai Roh Allah, Roh Jehovah. Di 11 ayat 2 bilang demikian, Roh Allah Jehovah, ya Yesaya 61 ayat 1-3. Roh Allah yang hidup, 2 Korintus 3 ayat 3. Roh Kristus. Kenapa dibilang? Karena dia pemberian dari Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus bilang, aku akan mengirimkan seorang penghibur, ya. Itu alasannya. Pekerjaan Roh Kudus menyingkapkan Kristus tentang firman Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus membentuk kehidupan gereja saat ini. Roh anak Allah, Roh Kristus, Roh anak Allah. Terus dibilang lagi ada Roh Kudus perjanjian, ada di Efesus 1 ayat 13. Roh kekudusan, Roh penghakiman di Yesaya 4 ayat 4. Roh yang membakar ayat 3-4. Ini di Yesaya bilang ada roh penghakiman, roh membakar, itu rujuknya kepada Roh Kudus. Roh hikmat dan pengertian Yesaya 9 dan ayat 2. Roh penasehat dan agung Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Kisah Para Rasul 16 6-7. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Roh pengetahuan dan takut akan Allah Yesaya 11 ayat 2. Roh kehidupan Roma 8 ayat 2. Nah, Roh Kudus juga ternyata disebut juga sebagai minyak kesukaan Ibrani 1 ayat 9. Roh kemurahan dari Allah Ibrani 10 ayat 29. Suplikasi yang mencukupi, yang menyediakan Yeskiel 12 ayat 10. Roh kekal Ibrani 9 ayat 14. Roh penghibur Yohanes 14 ayat 2. Ini tadi 4 makhluk yang dilihat Nabi Yeskiel dan Rasul Yohanes. Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, oleh karena itu, karena kita tahu Roh Kudus bentuknya, fungsinya, personalitasnya, dan juga bentuknya, Allah telah sedemikian rupa menyeting, dan Roh Kudus ini sudah dicurahkan kepada orang-orang di gerejanya. Bilang kuasanya dibagikan kepada orang-orangnya, His people, kita, saya dan Bapak Ibu, gerejanya semua. Tidak terbatas kepada satu orang yang dipilih. Ada banyak orang. Mungkin ada orang yang belum mengenal Allah tapi tiba-tiba dia punya. Tetapi orang ini dipakai luar biasa untuk dia mengenal Allah secara supranatural, dan dia melakukan pekerjaan untuk membawa orang kepada Allah. Contoh klasik ada Rasul Paulus. Bagaimana dulu namanya dia Saulus, orang yang jahat sama orang Kristen, dia penganiaya, tapi entah secara supranatural Allah menangkap dia dan menjadikannya dia menjadi Rasul Paulus yang berani mengabarkan firman, sehingga karyanya Rasul Paulus, pekerjaan Rasul Paulus memperkenalkan Yesus dan Allah itu sampai kepada kita saat ini. Kita disebut Gentiles, bangsa-bangsa di luar Israel. Kita tahu tentang Yesus, ya. Terus roh yang dikirim dan bernaung kepada kita gereja untuk mengisi gereja kita dan memperlengkapi, memberdayakan kita untuk memperlakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Para nabi, para pengajar, para pendoa syafaat, para pelayan-pelayan gereja, dan kita gereja menjadi saksi yang menyebarkan berkabar baik tentang firman Tuhan ke seluruh dunia, ke seluruh bumi, termasuk kegiatan embal ini. Saya ingin Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan, boleh mengenal Yesus dengan baik. Dan seiring sejalan saya melakukan penggalian, dan saya juga jadi belajar mengenal lebih banyak tentang Tuhan Yesus, tentang Bapa, tentang Roh Kudus. Nah, kenapa harus seperti ini?
Yesus tahu firman telah mengatakan di Yohanes 10:10 bahwa ada pencuri mau datang, si iblis ini mau membunuh, membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang ke bumi ini supaya kita semua manusia ini, gereja, memiliki kehidupan dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Mengenal kebenaran, bukan soal materi. Jadi ada pemulihan. Pemulihan artinya juga melepaskan kuasa dari Allah tanpa mengukur, tanpa ukuran. Jadi pencurahan kuasa Allah sebesar-besarnya melalui gereja tanpa dibatasi. Ketika dilepaskan, pemulihan terjadi dan orang-orang kepunyaannya, saya dan Bapak Ibu, akan menerima karunia pemberian ya dari Roh yang mengoperasikan banyak kegiatan pekerjaan pelayanan gereja tanpa mengenal lelah, tanpa terbatas, terus menerus secara luar biasa di bawah petunjuk Roh Kudus. Dan di dalam Roh Kudus ada kasih Allah. Ini saya ngambil di ini nih, di buku tentang Roh Kudus ya. Ini kan bilang di page 1864. Jadi seperti manusia yang aktif menggunakan sepasang tangan, sepasang kaki, sepasang sayap karunia. Jadi ketika kita bersama Roh Kudus, ada karunia spiritual Bapa, karunia spiritual Roh Kudus, karunia spiritual Anak. Tapi kita nggak membahas di sini. Saya hanya mau membagikan bahwa ada kerjasama. Kita harus bekerja sama. Roh Kudus yang bekerja bersama gerejanya, saya dan Bapak Ibu. Nah, bagaimana Roh Kudus ini bisa bekerja sama dengan manusia, orang-orang yang dalam gereja ini? Otomatis kita sebagai orang-orang tubuh Kristus berkomunikasi. Kita harus hidup kudus sesuai dengan perintah firman. Punya waktu doa dan ibadah yang teratur. Kalau enggak, gimana caranya? Enggak bisa ya. Harus punya iman kepada firman itu, Tuhan Yesus, pengharapan atas firman. Dan kita setidaknya harus bisa memiliki karunia berbahasa lidah. Minta kepada Roh Kudus, doalah jika kita belum memilikinya. Membedakan, memaknai maknanya ketika berbahasa roh, dan membedakan roh. Ya, ada spirit-spirit yang lain walaupun di dalam gereja memahami firman Tuhan seperti yang saya lakukan saat ini. Sungguh itu bukan karena saya yang belajar hebat, bukan, tapi saya dapat boleh belajar dengan penggalian dan kita harus memiliki ketaatan, kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus bisa bicara di dalam hati kita dan dalam pikiran kita atas firman yang kita udah baca. Dia akan memunculkan suatu pengetahuan, mengingatkan kita lagi. Setelah kita bisa berkomunikasi, tentunya kita harus belajar memahami perintah. Baca firman Tuhan harus intens ya, terus menerus. Bekerja dong, iya harus bekerja juga. Tapi kita harus setting waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Haus dan lapar atas kebenaran firman, mengenal dengan benar siapa Allah kita, Yesus kita, dan Roh Kudus kita. Memiliki hati murid, hamba, dan anak. Kita harus memiliki hati seperti murid, seperti hamba, dan seperti anak kecil, gereja. Dan kita harus memiliki ketahanan yang membentuk mental karakter tahan uji selama proses pembentukan dalam pembelajaran. Di dalam pelayanan, pekerjaan itu tidak mudah. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan banyak orang dengan bermacam-macam karakter, latar belakang, dan lain sebagainya, juga dengan beragam motivasi. Tetapi kita harus ingat
bahwa kita ada satu tujuan, mau menyenangkan hati Allah, dan ini yang harus kita benar-benar jeli setiap saat. Lalu ketika kita mau melakukan firman, ketaatan, itu juga sulit. Karena iblis akan mengganggu kita dengan beragam kelemahan-kelemahan fisik, kelemahan-kelemahan keuangan yang kita miliki, atau kelemahan-kelemahan dari hati kita membuat pilihan, ya. Kemudian terakhir, kita harus bekerja melakukan perintah, berkomunikasi, belajar memahami perintah, kemudian bekerja melakukan perintah. Ya pasti harus taat. Lalu kedua, harus aktif melayani sebagai gereja bagian tubuh Kristus. Memiliki semangat untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus. Ya, dalam pekerjaan kita gereja, walaupun di dalam pekerjaan usaha kita, kepada klien kita, juga kepada ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Kita adalah karyawan-karyawan yang handal, jujur, yang bisa diandalkan gitu ya. Lalu kita selalu bertanggung jawab menyelesaikan semua penugasan yang kita terima, dan Roh Kudus yang menolong kita. Simpulannya, Roh Kudus itu personalitasnya sama seperti kita manusia, dan dia memiliki fungsi penugasan dan peran yang dilakukan, dan melakukan tugasnya sesuai dengan peran yang diberikan. Dia tidak mengambil porsi Allah, dia kepunyaan Allah, dia memiliki kuasa dari Allah, mempresentasikan, membagikan, memberdayakan gereja. Dan karakteristiknya sama seperti Allah, dia ilahi dan memuji kesatuan, unity dalam pribadi Allah. Bentuknya tadi kita udah lihat, secara bentuk lengkap kita bisa lihat dari description ya, apa yang dilihat oleh Yeskiel dan Yohanes, tetapi secara ringkas kita melihatnya seperti lidah api, tiang awan dan tiang api. Ingat ya waktu orang Israel 40 tahun di padang gurun, angin tebal dengan kilat terang yang berkilauan. Sebutannya ada banyak banget buat Roh Kudus sesuai dengan peran dan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, gereja tubuh Kristus, jemaat kepunyaan Tuhan Yesus harus bisa kerjasama dengan Roh Kudus supaya kita bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Teman-teman, kita akan bahas Roh Kudus dan Injil. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus, Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya saya dapat menyelesaikan bagian materi ini. Kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, Roh Kudus menolong setiap teman-teman, Bapak Ibu gereja tubuh Kristus yang mendengar, dan kami semakin diperbarui makin cinta Tuhan Yesus, kebenarannya, dan kami dapat bekerja sama dengan baik dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Sampai jumpa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus berkati.